kita. Kebangunan rohani yang diprakarsai oleh doa. Lalu sepanjang hari ini judul besar yang saya ambil adalah merdeka karena berdoa. Saya percaya Indonesia merdeka, ya, karena doa juga. Tidak hanya karena perjuangan manusia yang sudah dilakukan para pahlawan, ya, itu memang bagian manusia. Dan kita bersyukur kita punya pahlawan-pahlawan yang gagah berani, yang memperjuangkan bangsa ini untuk merdeka. Kita bersyukur untuk itu. Tapi saya juga percaya di balik itu ada orang-orang yang berdoa. Di zaman itu juga banyak orang berdoa minta kemerdekaan itu dinyatakan bagi Indonesia. Di umum yang pertama tadi saya beri judul merdeka jasmani dan merdeka rohani. Ya. Jadi kemerdekaan itu terdiri dari jasmani dan rohani. Kemerdekaan jasmani belum tentu merdeka secara rohani. Demikian juga merdeka belum mengalami kemerdekaan secara jasmani, tapi sudah mengalami kemerdekaan rohani. Nah, dua-duanya ini harus kita alami, harus kita rindukan. Ketika kita memang sudah menerima kemerdekaan secara fisik, secara jasmani, itu kita harus membangun dari dalam juga. Supaya kebangunan rohani, kemerdekaan rohani itu dinyatakan juga dalam hidup setiap kita. Karena yang namanya kemerdekaan itu kan bicara tentang kebebasan Bapak Ibu Saudara. Di ibadah 1 saya jelaskan tadi, ketika kita menerima kebebasan, tapi kita tidak menjaga hidup kita, maka kebebasan yang kita terima akan membawa kita di dalam perbudakan dosa. Yang ibadah kedua, saya mengambil judul kebangunan rohani sama dengan kemerdekaan sejati. Ya, kebangunan rohani sama dengan kemerdekaan sejati. Ibadah yang ketiga nanti bangsa yang berdoa adalah bangsa yang kuat. Ibadah yang keempat ketika gereja berdoa belenggu terlepas. Doa yang menerobos kemustahilan itu menjadi judul di umum kelima. Betapa dahsyatnya kuasa doa. Dan semua kita, Tuhan mau kita ini menjadi pendoa-pendoa syafaat buat kota-kota kita, buat tempat di mana kita tinggal, buat bangsa kita tercinta. Kita bersyukur sekali lagi Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi Jogja. Tuhan mengasihi Bantul, Tuhan mengasihi Klaten. Tuhan mengasihi mana lagi? Kulon Progo. Tuhan mengasihi Sleman, Tuhan mengasihi, mana yang belum saya sebut? Gunung Kidul, Wonosari. Karena Indonesia ini di hati Tuhan. Indonesia di hati kita. Indonesia selalu di hatiku. Limpahkan rahmat-Mu Tuhan, jadikanlah kesayangan hati-Mu, Indonesia di hatiku. Kalau Tuhan tempatkan kita di Indonesia, berarti ada tujuan ilahi dalam diri kita. Yang Tuhan taruh di dalam diri kita untuk kota itu, untuk bangsa itu. Apa sih sebetulnya apa arti dari merdeka? Nah, ini yang kita mau bahas tadi. Merdeka secara umum berarti bebas. Merdeka secara umum berarti mampu untuk berdiri sendiri. Tidak diperbudak oleh siapapun. Tidak diperbudak oleh apapun. Merdeka juga berarti tidak bergantung akan kuasa lain, tidak bergantung akan pihak lain. Kalau ngomongnya konteks bangsa kita, berarti bangsa kita bebas menentukan kehendak bangsa sendiri, tidak ditentukan oleh kehendak bangsa yang lain, tidak dijajah, tidak diperbudak, tidak bergantung akan negara lain. Demikian juga dalam konteks diri kita secara pribadi, kalau kita merdeka, berarti kita mampu berdiri sendiri. Kita bebas menentukan pilihan sendiri. Kita bebas menggunakan waktu
menggunakan sumber daya, tidak bergantung oleh orang lain. Tapi ingat, segala sesuatu keputusan kita mengandung konsekuensi. Itu yang harus kita pikirkan. Berhati-hati sebelum bertindak. Berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Sekali lagi kita bersyukur Indonesia menjadi tanah air yang begitu makmur, begitu kaya, begitu berlimpah dengan sumber daya. Itu kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan buat Indonesia, negara kita. Bapak Ibu Saudara, tadi dinyatakan Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Sudah lama kita gak nyanyi lagu ini pasti. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Betapa kita beruntung ada di Indonesia ini. Dan ada banyak lagu-lagu lain yang mengingatkan kita betapa Tuhan itu mengasihi Indonesia. Diberkati dengan berlimpah-limpah sumber daya alam. Tinggal bagaimana kita mengelolanya. Dan kita tahu ketika kemerdekaan sejati secara fisik, kemerdekaan secara fisik, secara jasmani sudah diberikan untuk Indonesia. Tapi ada banyak hal yang harus kita perjuangkan bersama. Dan perjuangan itu salah satunya juga melalui doa. Kita tahu bagaimana kondisi bangsa dan negara kita tercinta sekarang ini. Menjadi PR kita bersama untuk kita berdoa, bersyafaat untuk pemulihan negeri, pemulihan bangsa ini, pemulihan keadaan. Kita rindu sungguh-sungguh para pemimpin adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita rindu semua bahwa bangsa kita, semua kita, warga negara adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini menjadi tugas kita Bapak Ibu. Sekali lagi, perjuangan doa juga dibutuhkan untuk bangsa ini. Untuk membangun negeri ini. Untuk terciptanya Indonesia maju. Indonesia yang makmur. Indonesia yang seperti rancangan Tuhan di awal. Memang faktanya seperti yang kita lihat, banyak PR. Tapi tugas kita bukan mengutuki. Di konser doa kemarin kita sama-sama diberkati. Kenapa pujian bagi bangsa itu perlu? Ketika kita menaikkan puji-pujian untuk bangsa ini, kita rindu pemulihan itu terjadi. Kita memperkatakan berkat ketika ada sesuatu yang tidak ideal terjadi di lingkungan kita, di kota kita, di bangsa kita. Bukan kita malah mengutuki, tapi justru ambil waktu untuk berdoa. Supaya perubahan itu sungguh-sungguh terjadi. Sekali lagi, kemerdekaan fisik tanpa diikuti kemerdekaan secara rohani akan berakhir kepada perbudakan dosa. Ketika bangsa Indonesia diberikan kemerdekaan secara fisik, tapi tidak mengalami kemerdekaan rohani, maka yang terjadi, bangsa ini akan jatuh di dalam dosa. Setiap kita juga ketika kita diberikan pilihan bebas, ketika kita tidak merdeka dulu di dalam kerohanian kita, maka kita akan dibawa ujung-ujungnya kepada perbudakan dosa. Kebebasan, kemerdekaan dalam menentukan pilihan, dalam menentukan keputusan, tidak ada yang membatasi, tapi semua ada konsekuensi. Mungkin sebagian kita sudah mengalami atau menerima kebebasan secara finansial, keuangan, gak ada isu, gak ada yang dikhawatir, keuangan semuanya baik. Kita bebas bisa mengalokasikan
dana yang kita punya, mau beli apa, mau invest apa, semuanya bisa kita lakukan. Tapi kalau hati kita tidak takut akan Tuhan, kalau kita tidak hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka sumber daya yang diberikan dalam wadah kemerdekaan sejati akan bisa membawa kita jatuh di dalam dosa. Akan membawa kita ke dalam perbudakan dosa. Ketika kita bebas secara fisik, kesehatan, kita bisa melakukan segala sesuatunya. Tetapi ketika kita tidak mengerti hati Tuhan, untuk apa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, kehidupan, maka hidup kita pasti akan didapati menyenangkan diri sendiri, pasti akan memuaskan kedagingan sendiri, pasti akan membawa kita memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Itu sudah bawaan manusia. Secara lahir itu kita ini akan diseret ke sana. Maka sangat penting untuk kita mengalami kemerdekaan rohani. Belum lagi soal waktu, kita punya kebebasan mengelola waktu, mau pakai waktu untuk apa saja. Ya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan, tidak menangkap hati Tuhan, tidak dipenuhi hati Tuhan, maka kita bisa menggunakan waktu dengan salah. Yang seharusnya Tuhan mau menggunakan waktu untuk kita untuk berdoa, untuk melayani orang lain, untuk mendoakan orang lain. Kita nggak lakukan itu semua. Semua waktu yang Tuhan berikan 24 jam, bahkan mungkin nggak ada yang diberikan buat Tuhan. 24 jam kali 7, mungkin 2 jam saja yang kita berikan kepada Tuhan melalui ibadah seperti ini. Biar pagi hari ini kita diingatkan, setiap kita ini sudah diberikan kemerdekaan. Tuhan itu berikan kemerdekaan banyak hal dalam hidup kita. Kita pergunakan apa dengan kemerdekaan-kemerdekaan itu? Dengan kebebasan di segala area tadi. Di area keuangan, di area kesehatan, di area waktu. Kita gunakan untuk apa? Jangan sampai kita gagal paham ketika Tuhan percayakan berkat, Tuhan percayakan kesehatan, Tuhan percayakan hidup, Tuhan berikan kesempatan. Ternyata kita tidak didapati melakukan apa yang Tuhan mau. Pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban setiap kita. Apa yang sudah kita lakukan selama kita di muka bumi ini? Kita belajar dari bangsa Israel, Bapak Ibu. Ketika kemerdekaan itu sudah diberikan, bangsa Israel itu bisa jatuh lagi dalam belenggu, dalam perbudakan. Di Keluaran 14 ayat 30-31 saya bacakan. Ini cerita bangsa Israel dibebaskan secara fisik. Waktu itu ya dipimpin Musa yang akan menyeberangi laut. Ini kejadian yang ajaib, kejadian yang dahsyat. Ini kalau difilmkan benar-benar luar biasa. 30, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ini ceritanya pas nyebrang laut itu ya Bapak Ibu. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Seringkali orang itu butuh mujizat untuk mengakui kebesaran Tuhan, untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang minta bukti baru percaya. Kepada orang lain, kitanya juga dipakai Tuhan untuk membawa mujizat itu kepada orang lain. Supaya orang lain itu percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang maha sanggup. Menyembuhkan, membebaskan, melepaskan, menyediakan, menyatakan mujizat. Sampai hari ini mujizat Tuhan itu terus dinyatakan. Dan itu tugas kita semuanya, untuk membawa mujizat itu sampai kepada jiwa-jiwa yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu mau enggak dipakai Tuhan menyatakan mujizat? Bukan tentang kita, hati-hati ketika kita dipakai Tuhan menyatakan mujizat. Supaya kita tidak mencuri kemuliaan yang harusnya buat Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tapi Tuhan rindu kita membawa mujizat itu kepada orang lain. Supaya orang itu percaya akan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan buat kita,
Enggak perlu kita melihat dulu baru percaya. Tapi percayalah dulu, baru mengerti kemudian, baru melihat kemudian. Kalau Tuhan bilang jangan, stop. Kalau Tuhan bilang tunggu, tunggu. Kalau Tuhan bilang ini, lakukan. Asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan, lakukan. Maka kita akan dibuat mengerti kemudian. Kemerdekaan yang sudah dialami bangsa Israel secara fisik dapat mendatangkan dampak yang buruk juga jika tidak hidup di dalam takut kepada Allah. Karena sesungguhnya kebebasan cepat atau lambat akan membawa kita hidup menurut kedagingan kita. Tadi di awal saya sampaikan, kita perlu kebangunan rohani untuk kita mengalami kemerdekaan secara rohani. Kebangunan rohani dibangun melalui doa yang akan membuka jalan untuk pembebasan sejati dari ikatan dan belenggu dosa. Israel dibebaskan Tuhan secara fisik, namun jatuh lagi ke dalam dosa karena tidak mengalami kemerdekaan secara rohani. Kita ingat peristiwa anak lembu emas. Anda bisa baca sendiri nanti Bapak Ibu di Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Pertolongan Tuhan baru saja dinyatakan. Israel dibebaskan dari Mesir, menyeberangi Laut Teberau. Dan tentara-tentara Mesir lenyap semua, dimakan laut, dimakan air. Dan kejatuhannya bangsa Israel saat Musa naik ke Gunung Sinai. Mereka membuat anak lembu emas dan menyembah berhala. Bisa saja sekarang ini kita ada di dalam keadaan yang merdeka. Tidak ada belenggu apapun secara fisik. Tapi kita harus waspada. Jangan sampai kebebasan itu menyeret kita ke dalam perbudakan dosa. Kisah ini ada di Keluaran 32 ayat 7 sampai 9. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Jangan sampai kita juga tegar tengkuk. Kalau Tuhan sudah pernah menolong di masa yang lalu, jagalah hidup kita supaya kita tidak jatuh lagi. Untuk itu kita perlu bergaul intim dengan Tuhan. Kita perlu punya keluarga rohani, komunitas yang sehat. Kita perlu punya mentor, kita perlu punya pemimpin untuk menjaga hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Pelajaran dari bangsa Israel ini, kebebasan lahiriah, kebebasan fisik, kebebasan jasmani tidak cukup tanpa pembaharuan hati yang mengasihi Tuhan. Kalau tidak ada hati yang mengasihi Tuhan, kebebasan yang kita terima pasti akan membawa kita jatuh. Kita perlu sekali lagi mengalami kebangunan rohani. Membangun kebangunan rohani untuk mengalami kemerdekaan secara rohani. Jadi tadi kita ngomong ya, kemerdekaan rohani itu apa sih? Kemerdekaan rohani adalah keadaan di mana seseorang dibebaskan oleh Allah dari kuasa dosa, dari hukuman dosa, dari belenggu iblis, dari rasa bersalah, dari rasa takut, rasa khawatir, dan dari kebinasaan kekal. Kita semua sudah dibebaskan, ditebus lunas.
Kita semua sudah merdeka Bapak Ibu Saudara. Kita harus menyadari itu. Jadi nggak boleh ada lagi perasaan tertuduh. Kita kena tipu daya iblis. Kamu nggak mungkin dipakai Tuhan, hidupmu aja dulu rusak. Kamu nggak bisa dipakai Tuhan melayani Tuhan. Hidupmu dulu loh kayak gini. Tapi detik di mana kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, semua kita ini diselamatkan, ditebus lunas dengan darah yang mahal. Dan detik itu juga Roh Kudus Tuhan taruh di hati setiap kita untuk menolong kita, menyertai menuntun kita. Yohanes 8 ayat 34-36 berkata demikian. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Karena dosa itu mengikat Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak segera putuskan, tidak bertobat, tidak berbalik arah, dosa itu akan semakin mengikat dan semakin menarik kita jauh ke dalam. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau Yesus telah memerdekakan kita, kita semua ini adalah benar-benar merdeka. Tidak boleh ada lagi tuduhan, intimidasi. Sepanjang kita mengakui kesalahan kita, Tuhan itu setia dan adil. Ya, aku itu salah. Ampuni aku Tuhan. Aku mau hidup benar, aku mau hidup kudus, aku mau hidup sungguh-sungguh. Tuhan pasti berkenan memakai kita. Tuhan pasti berkenan menolong kita untuk kita ini bertumbuh lebih lagi. Tapi ketika kita berdosa, kita tidak segera memutuskan mengambil keputusan untuk bertobat, maka dosa itu akan menarik kita semakin dalam, mengikat dan membelenggu. Ketika kita menyadari kita berdosa, saat itulah kita harus segera datang kepada Tuhan. Justru jangan menjauh. Justru jangan tidak datang ke gereja. Justru jangan tidak datang ke CG. Semakin kita menjauh, semakin kita terhilang. Gereja ini terbuka, sungguh-sungguh menerima setiap kita apa adanya. Karena kita menyadari gak ada manusia yang sempurna. Semua kami juga tidak sempurna. Sama-sama kita. Yang penting kita mau untuk dimuridkan. Yang penting kita bersama-sama mau bertumbuh semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Fokusnya di dalam hati kita. Fokusnya bagaimana hati kita terhubung dengan Allah. Kita tidak tergantung kondisi fisik kita. Yes, mungkin kita masih bergumul di area-area tertentu. Entah area keuangan, entah area kesehatan, entah area apapun yang belum membuat kita merdeka, belum membuat kita bebas. Tapi sungguh-sungguh ini yang harus kita kerjakan. Bahwa keselamatan, pertolongan, kebebasan Tuhan sediakan. Yesus telah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus lunas Anda dan saya semuanya. Jadi apa makna kemerdekaan rohani? Yang pertama, maknanya adalah bebas dari dosa. Ketika kita merdeka secara rohani, kita ini dibebaskan dari kuasa dosa. Tidak lagi dikuasai keinginan daging. Kedagingan kita ini akan selalu ada selama kita masih hidup di dunia. Maka kita harus berjuang. Maka kita harus terus memberikan obat bius kepada kedagingan. Supaya roh kita yang hidup. Obat biusnya apa? Persekutuan dengan Tuhan, firman Tuhan. Karena detik kita jauh dari Tuhan, kedagingan kita yang akan menguasai hidup kita.
Ibaratnya kalau nggak diobat bius, ya kedagingan kita yang akan semakin besar. Yang kedua, bebas dari rasa bersalah dan hukuman kekal. Karena Yesus telah mengampuni kita. Yang ketiga, makna kemerdekaan rohani yaitu bebas untuk melakukan kehendak Tuhan, bukan lagi diperbudak oleh keinginan dunia, tetapi kita hidup bagi Kristus. Yang keempat, makna dari kemerdekaan rohani adalah bebas dari tipu daya iblis. Roh Kudus yang memampukan semua kita, Bapak Ibu. Bukan dengan kekuatan kita. Roh Kudus yang memampukan kita hidup di dalam kebenaran. Kita bebas, kita menang dari tipu daya iblis. Yang kelima, bebas untuk mengasihi dan melayani. Tidak terikat oleh dendam, tidak terikat oleh kebencian, tidak dibelenggu oleh kepahitan. Banyak orang tidak menyadari ini. Ternyata hidupnya selama bertahun-tahun belum mengalami kemerdekaan di area ini. Masih dibelenggu oleh sakit hati, masih dibelenggu oleh kebencian, oleh dendam, oleh kepahitan. Ini menghambat. Ini menghambat berkat Tuhan, menghambat pemakaian Tuhan. Harus kita ambil keputusan untuk kita merdeka di area itu. Temukan Bapak Ibu Saudara, di area apa kita belum merdeka. Di area apa kita belum menang. Dan ambillah keputusan untuk menang di situ. Roh Kudus yang akan memampukan. Jadi kemerdekaan rohani akan kita alami ketika kita memulai membangun kebangunan rohani. Dan kebangunan rohani mendatangkan kemerdekaan sejati. Jadi kemerdekaan jasmani plus kemerdekaan rohani sama dengan kemerdekaan sejati. Jangan hanya kemerdekaan secara jasmani, tapi juga merdekalah secara rohani. Mungkin kita belum mengalami kemerdekaan secara jasmani, it's okay. Tapi pastikan kita menang dulu di area merdeka rohani ini. Kita harus merindukan dan mengalami yang namanya kebangunan rohani. Supaya kita mengalami kemerdekaan rohani. Apa itu kebangunan rohani? Kebangunan rohani adalah gerakan atau momentum rohani yang dimulai dari ini. Dimulai dari doa. Dan ditandai dengan karya kuasa Tuhan yang menghidupkan kembali iman kita, iman umatnya. Yang akan membawa kepada pertobatan massal melalui Injil Yesus Kristus dan mengubah kehidupan umatnya untuk memengaruhi orang lain secara luas, baik kota, bangsa, dan dunia. Secara singkatnya, kebangunan rohani adalah momentum yang dimulai dari doa dan ditandai dengan kuasa Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, yang menghidupkan iman kita, yang menghasilkan pertobatan orang lain. Bahkan menghasilkan pertobatan secara massal. Karena Injil Yesus Kristus kita beritakan. Dan banyak orang diubahkan kehidupannya. Kita bisa berdoa bagi kota. Berdoa bagi bangsa ini. Kebangunan rohani harus dimulai dari diri kita sendiri. Melalui doa. Membangun hidup di dalam doa pribadi. Doa keluarga, mesbah keluarga. Bersama gereja. Berdoa bagi bangsa, bagi kota. Mengapa kebangunan rohani ini dimulai dari doa? Karena doa itu bukan ritual, Bapak Ibu. Doa bukan aktivitas jasmani, bukan SOP, bukan prosedur. Tapi doa adalah hubungan dan komunikasi yang hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ada komunikasi dua arah. Ada hati yang tertaut. Kita bisa merasakan Tuhan di dalam hati kita. Kita merindukannya. Doa itu mencakup ucapan syukur, mencakup penyembahan kita kepada Tuhan,
Doa mencakup juga pengakuan dosa kita. Selain permohonan pasti. Memang kita kalau minta ya kepada Tuhan, jangan minta kepada orang lain. Jangan minta kepada pohon atau barang atau siapapun. Bapa kita Tuhan, ya mintalah kepada Tuhan. Doa juga penyerahan kehendak kita kepada Tuhan. Bersepakat dengan kehendaknya Tuhan. Itulah doa. Supaya apa? Hati kita ini selaras dengan hatinya Tuhan. Supaya hati kita ini selaras dengan kehendak Tuhan. Dari doa akan menghasilkan kebangunan rohani. Ibaratnya doa ini adalah pemantik. Seperti korek, ada pemantiknya itu ya. Tres, nyala api. Itulah doa, pemantik kebangunan rohani. Satu, kenapa doa itu menjadi pemantik kebangunan rohani? Karena doa itu mengakui ketergantungan kita pada Allah. Dengan berdoa itu sebetulnya kita memberi diri kita atau membawa hidup kita untuk mengakui kedaulatan Tuhan, untuk mengakui ketergantungan Tuhan. Kita menyadari siapa kita dan siapa Tuhan. Ketika kita berdoa ini, kita ini menyadari bahwa kita ini gak bisa hidup tanpa Tuhan. Nafas tuh, itu hanya bergantung perkataan Tuhan. Jadilah hidup. Nafas kita ini Bapak Ibu Saudara, itu hanya bergantung perkataannya Tuhan. Tanpa Roh Kudus kebangunan itu tidak akan terjadi. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini kita punya pencapaian apapun, kita punya harta sebesar apapun, sebanyak apapun. Kalau tidak ada Tuhan di dalamnya, kita ini gak akan bisa berbuah. Tidak akan bisa berdampak. Kita butuh Tuhan, kita sangat bergantung kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Jangan pernah mengandalkan apapun, pengalaman, skill, kepandaian, kecerdasan. Semua kita manusia terbatas. Kita butuh Tuhan. Akui Tuhan dalam hidup kita melalui doa. Tuhan berdaulat. Yang kedua, doa membuka hati dan mempersiapkan kita umatnya. Sebelum peristiwa Pentakosta, murid-murid itu bertekun di dalam doa. Kita baca ya di Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dan sehati, dengan sehati dalam doa bersama-sama, dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini terjadi sebelum peristiwa Pentakosta itu terjadi. Doa mengawali. Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu bergerak. Roh Kudus menyatakan kuasanya. Roh Kudus menyatakan kemuliaannya. Yang ketiga, kenapa doa itu menjadi pemantik kebangunan api rohani? Doa mengundang hadirat Allah, nomor 3. Doa itu mengundang hadirat Allah. Saat hati kita berdoa, menyiapkan dan mengundang hadirat Allah itu hadir. Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Dalam segala musim tetap setialah mendekat kepada Tuhan. Mau lagi enak, mau lagi enggak enak. Jangan lagi enak lupa Tuhan. Lagi enak, enggak enak baru kita mendekat kepada Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya. Saat umat mencari wajahnya. Berseru, berdoa, sujud menyembah.
dan menikmati kehadirannya. Doa itu mengundang hadirat Tuhan. Doa itu menyatakan kehadiran Roh Kudus. Yang keempat, doa itu memberikan beban ilahi bagi jiwa-jiwa. Membuat kita tidak lagi puas dengan keadaan rohani yang suam-suam kuku. Doa itu menggerakkan kita untuk semakin haus dan semakin lapar akan Tuhan. Semakin rajin berdoa, semakin haus. Semakin jarang berdoa, akan semakin tidak haus, tidak lapar. Semakin berdoa, semakin pengen lagi dekat sama Tuhan. Lalu Bapak Ibu, dari mana kebangunan rohani dimulai? Gimana caranya memulai kebangunan rohani? Kebangunan rohani tidak dimulai dari acara besar. Kebangunan rohani tidak dimulai dari KKR, dari panggung besar. Tapi kebangunan rohani dimulai dari keputusan kita sebagai pribadi. Keputusan kita sebagai keluarga. Keputusan kita sebagai gereja. Untuk kita setia mengikut Tuhan. Untuk kita mengundang Tuhan berdaulat. Untuk kita mengundang Tuhan menolong, Tuhan berperkara. Karena di tengah-tengah zaman seperti sekarang, serba modern, serba canggih. Kita ini bisa disibukkan dengan segala macam kesibukan. Dan kemajuan itu juga bisa membawa kita jauh dari Tuhan kalau kita tidak berhati-hati. Zaman yang semakin sibuk akan menyeret pikiran kita kepada hal-hal yang harus segera kita kerjakan apa. Harus segera kita selesaikan apa. Bangun tidur sudah kepikiran, aku harus selesaikan ini hari ini. Gitu ya. Itu yang bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Bisa menggeser Tuhan yang harusnya nomor 1 menjadi nomor sekian. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita masih setengah hati dalam mengikuti Tuhan? Dengan keberadaan kita, kesibukan kita, himpitan pergumulan kita. Apakah kita masih separuh-separuh atau setengah-setengah dalam mengikut Tuhan? Apakah kita masih suam-suam kuku? Apakah kita masih kalau minggu ke gereja, tapi selain Selasa sampai Sabtu, hidup kita tidak mencerminkan anak-anak Allah? Apakah kita masih berdiri di dua perahu, di dua kaki, kegelapan dan terang? Yang nyatanya gelap dan terang gak bisa bersatu. Putuskan hari ini juga. Ketika kita memang mau sungguh-sungguh mengalami kebangunan rohani. Putuskan hari ini juga kita mengikut Tuhan 100%. Jangan lagi ada kompromi. Jangan berdiri di dua kaki. Temukan hal-hal itu. Apa yang masih Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita. Mungkin hal kecil. Temukan. Anda pasti tahu. Roh Kudus juga tahu. Karena Roh Kudus di dalam hati kita. Roh Kudus mengerti. Tapi kabar baiknya Roh Kudus bersedia menolong dan sanggup menolong kita. Apakah rumah kita akan dikenal sebagai rumah doa? Karena kita membangun mezbah bersama keluarga. Atau sebaliknya rumah kita adalah rumah yang sibuk dengan aktivitas dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Mari kita menjadi Yosua yang berani berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mengikut Tuhan. Itu keputusan yang harus kita ambil. Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, yang kala itu sudah tua dan sebelum wafat, sebelum mati, Yosua itu mengumpulkan seluruh umat di Sikem untuk mengajak memperbaharui perjanjiannya dengan Tuhan.
memperbaharui, mengambil keputusan dan memilih mengikut Tuhan dan beribadah kepada Tuhan tanpa kompromi. Komitmen ini seringkali perlu diulang untuk mengingatkan kita. Perlu kita mendeklarasikan ulang bahwa keputusanku mengikut Yesus. Aku dan seisi keluargaku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua 24 ayat 14 sampai 24. Anda bisa baca di sana. Tidak usah saya baca karena waktunya gak cukup. Tapi Yosua itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Anda baca di sana, mengajak rakyatnya untuk kembali mengambil keputusan. Takut akan Tuhan, hidup di dalam Tuhan dan setia mengikut Tuhan. Yosua mengajak untuk memilih dengan tegas Tuhan atau berhala. Garis tegas. Pilih kanan atau kiri. Pilih hitam atau putih. Tidak bisa di dua-duanya. Ketika kita hidup di dalam Tuhan, tapi kita juga hidup di dalam kegelapan, artinya kita hidup di dalam gelap. Kalau kita mengikut Tuhan, berarti kita memusuhi kuasa gelap. Musuh kita adalah iblis. Tidak ada netral dalam mengikut Tuhan, gak ada netral. Gak usah fanatik lah, netral-netral aja, gak ada. Tuhan tidak berkenan. Kalau Tuhan mau setiap kita mengikut Tuhan sepenuhnya. Ingat perumpamaan anak muda yang punya segala-galanya. Ketika Tuhan bilang, jualah segala harta bendamu, ikutlah aku. Perumpamaan itu mengingatkan bahwa Tuhan itu bukan pilihan. Tuhan itu satu-satunya hidup kita, sumber kehidupan kita, penolong kita, penyelamat kita. Tanpa Tuhan kita gak bisa hidup. Tanpa Tuhan kita gak akan bisa mengalami kemerdekaan sejati. Yaitu kemerdekaan jasmani, kemerdekaan rohani. Kebangunan rohani dimulai dari hati. Dan kebangunan rohani akan meluas sampai keluarga, kota, dan bangsa. Ketika kita mengalami kebangunan rohani, saya percaya kota di mana kita tinggal, bangsa di mana kita ditempatkan akan mengalami lawatan Tuhan. Sama seperti Israel. Indonesia pun harus bangkit di dalam terang Kristus. Dan itu tugas kita bersama. Menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi kota ini, bagi bangsa ini. Tuhan menaruh Indonesia di hatinya dan di hati umatnya. Doa syafaat membawa kita melihat bangsa Indonesia dengan kacamata Tuhan. Doa syafaat membuat kita melihat kota di mana kita tinggal dengan kacamata Tuhan. Dari doalah akan lahir beban ilahi. Dari beban akan lahir sebuah tindakan. Dan dari tindakan kita akan melahirkan kebangunan. Untuk itu setiap kita harus rindu mengalami kebangunan rohani yang dibangun mulai dari doa. Aplikasinya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, mari kita bangun kehidupan doa pribadi kita dengan konsisten. Yang kedua, mari kita bangun mesbah doa keluarga kita kembali. Yang sudah lama lupa, yang sudah lama tidak. Mari bangun kembali, tidak ada kata terlambat. Karena dari sanalah akan dimulai kebangunan rohani. Karena dari sanalah, dari mesbah keluarga itu akan lahir anak-anak yang menjadi pahlawan iman nantinya. Dari sanalah akan lahir anak-anak yang akan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan. Anak cucu Anda akan dipakai Tuhan, dimulai dari mesbah keluarga. Mari kita antusias dan terlibatlah dalam setiap kesempatan untuk berdoa bersyafaat bersama. Setiap ada kesempatan berdoa, bergairahlah untuk itu. Antusiaslah, terlibatlah
di dalam doa. GMS sudah rindu. Kebangkitan rohani melahirkan 3.000 murid, 300 CG, 300 pendoa. Kenapa pendoa itu menjadi penting? Karena tidak ada yang berdoa, tidak ada kebangunan rohani. Anda bergabunglah di dalam departemen doa. Melayanilah di sana. Berdirilah di antara Tuhan dan bangsa ini. Berdirilah di antara Tuhan dan gereja ini. Berdirilah di antara Tuhan dan kota ini. Berdirilah di antara Tuhan dan keluarga Anda. Dan berdirilah di antara Tuhan dengan orang-orang di sekitar kita. Standing in the gap. Kita menjadi perantara. Kita menjadi pendoa syafaat. Itu Tuhan rindukan terjadi atas setiap kita. Tuhan rindu setiap kita meresponi panggilannya untuk kita menjadi pendoa-pendoa syafaat. Bukan soal bisa berdoa atau enggak bisa berdoa. Tapi ada hati yang mau dan rindu enggak untuk berdoa bagi orang-orang yang belum diselamatkan. Untuk kota kita, untuk bangsa kita.